Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu perencanaan. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang program komunikasi. Oke, jadi sebelum kita masuk tentang program komunikasi, kita kembali lagi pada pengertian perencanaan komunikasi yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi perencanaan program komunikasi ini adalah sebuah upaya membuat rancangan pelaksanaan sebuah bentuk kegiatan komunikasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan di lapangan, hingga monitoring dan evaluasi. Kegiatan komunikasi dalam hal ini adalah kegiatan yang bersifat sistematis dan terukur. Sistematis artinya memiliki tahapan kerja yang terkait satu sama lain secara jelas dan konsisten. Ya, jadi masing-masing itu terhubung satu sama lain. Dan kegiatan komunikasi ini terukur, artinya harus dapat dipantau atau dimonitor pelaksanaannya dan bisa diukur hasil dan efeknya terhadap tujuan organisasi, program komunikasi maupun misi organisasi. Jadi kalau kita melihat program komunikasi ini lebih kepada tujuannya, ya, jadi efeknya lebih kepada tujuannya, kita menggunakan pendekatan manajemen by objectives. Sedangkan kalau misalnya kita melihat program komunikasi, bagaimana posisinya terhadap visi misi organisasi secara lebih umum, maka kita menggunakan pendekatan strategik atau manajemen strategis. Jadi pengertian atau jenis program komunikasi akan bergantung pada pendekatannya, pendekatan MBO atau pendekatan strategic management. Nah, pendekatan manajemen berorientasi pada tujuan atau manajemen by objectives biasanya dipakai untuk kampanye komunikasi program atau produk. Ya, jadi di sini ada tujuan perencanaan komunikasi. Tujuan programnya yaitu mengubah perilaku khalayak sesuai kehendak perencana komunikasi. Di sini disebut bahwa program komunikasi atau perencanaan program komunikasi yang menggunakan pendekatan manajemen berorientasi tujuan ini adalah perencanaan komunikasi instrumentalis. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tujuan perencanaan komunikasi atau jenis program komunikasi pada program komunikasi instrumentalis, ini sebenarnya identik dengan sebuah campaign, ya, atau kampanye komunikasi yang memang tujuannya adalah mengubah perilaku khalayak sesuai dengan tujuan, ya. Nah, karakteristik program komunikasi dalam perencanaan komunikasi yang instrumentalis ini adalah program ini bersifat jangka pendek, ya, maupun jangka panjang, ya. Tetapi memang penekanannya pada perencanaan jangka panjang, ya, karena diharapkan efeknya akan lebih lasting. Lalu yang kedua adalah dia bersifat bottom up, ya. Jadi program komunikasi atau tujuannya itu diperoleh bukan dari misalkan manajemen, ya, dari petinggi perusahaan, tetapi apa yang diinginkan oleh audiens, apa yang diinginkan oleh khalayak, ya. Jadi makanya diperlukan riset di situ. Jadi dalam hal ini berarti karakteristiknya adalah audience oriented, ya. Jadi tujuan yang lebih ke melihat bagaimana efeknya terhadap masyarakat, ya. Dan yang terakhir adalah komunikasi ini dibuat, ya, untuk mencapai tujuan akhir yang lebih besar, ya. Jadi ada tujuan, tapi juga ada tujuan akhir yang lebih besar yang mencakup tujuan kalau misalnya itu mengatasnamakan organisasi, berarti
organisasi atau visi misi dari organisasi. Nah, yang berikutnya adalah perencanaan komunikasi strategis. Ya, jadi dalam perencanaan strategis, ya, perbedaannya adalah biasanya ini levelnya lebih tinggi ya dari perencanaan komunikasi atau program bersifat instrumentalis. Dan ini adalah dalam ruang lingkup organisasi ya, karena program komunikasi dalam hal ini adalah sebagai fungsi manajemen yang inherent dalam komunikasi. Jadi bagian dari pekerjaan manajemen dalam organisasi. Jadi dilakukan dalam menerjemahkan misi, mandat, dan tujuan strategis organisasi. Berarti komunikator dalam hal ini adalah pihak organisasi, menyampaikan pesan organisasi kepada publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi misalnya corporate communication, public relations, ya. Jadi skopnya lebih besar dari sekedar campaign. Ya, program-programnya juga lebih beragam. Ya, jadi bisa mencakup event, mencakup komunikasi internal, ya, mencakup segala kegiatan-kegiatan komunikasi yang memang bersifat untuk organisasi. Ya, jadi kalaupun ada campaign dan sebagainya, tentunya hanya sebagian kecil ya dari rencana strategis yang diturunkan menjadi perencanaan operasional, ya, yang diturunkan lagi menjadi perencanaan kerja atau work plan. Nah, ruang lingkup dari program komunikasi yang kalau misalnya tadi kita sudah melihat jenis-jenisnya, ya, ini berarti bisa masuk ke dalam public relations, ya, bisa masuk ke dalam marketing, bisa advertising, ya, semua itu adalah bagian-bagian dari program komunikasi, ya. Atau gabungan dari ketiganya, ya, yang kita kenal dengan nama IMC, ya, atau Integrated Marketing Communication, ya, penggunaan prinsip-prinsip PR, prinsip marketing maupun prinsip advertising dalam merancang sebuah program. Bisa juga kita gunakan dalam konteks komunikasi pembangunan atau komunikasi sosial, ya, untuk penyuluhan maupun untuk pendidikan. Ya, misalnya dalam contoh kampanye pemasaran sosial, ya, atau kampanye-kampanye penyuluhan yang lain yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat, ya, yang berkaitan dengan, ya, misalkan di bidang kesehatan, ya, di bidang lingkungan dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, ya, ruang lingkup dari program komunikasi ini, ya, program komunikasi yang instrumentalis, ya, berarti bisa dalam konteks masalahnya, yaitu misalnya dalam produk dan jasa atau products and services, dalam bidang corporate PR, dalam bidang komunikasi organisasi, dalam bidang politik, ya, misalkan kampanye politik, dalam bidang kesehatan, ya, penyuluhan kesehatan maupun kampanye kesehatan, dalam bidang social services marketing, ya, untuk perubahan perilaku masyarakat yang lain, dalam bidang seni, dalam bidang community development atau pengembangan masyarakat maupun penyuluhan pertanian. Sedangkan program komunikasi strategis seperti yang sudah kita bahas, ini adalah program yang secara umum terkait dengan organisasi atau korporasi. Ya, jadi selalu end goal-nya adalah untuk organisasi maupun korporasi. Sedangkan instrumentalis end goal-nya berarti tujuannya adalah tujuan perubahan perilaku tadi, ya, misalnya kalau misalnya program kampanye kesehatan untuk berhenti merokok, berarti kan tujuan akhirnya adalah misalkan berapa orang yang atau berapa jangkauannya misalkan yang sudah mengalami perubahan baik itu dalam level kognitif
afektif maupun psikomotorik, ya, yang nanti kita bahas dalam pembahasan efek. Jadi pada prinsipnya program komunikasi adalah setiap kegiatan yang bermaksud mengkomunikasikan suatu masalah atau gagasan kepada khalayak luas. Artinya, ruang lingkup program komunikasi ini meliputi semua masalah yang hendak dikomunikasikan kepada publik. Ya, baik itu yang bersifat misalkan promosi, ya promosi produk dalam konteks misalnya perusahaan melalui iklan, melalui event atau apapun, maupun yang bersifat non-profit atau sosial, ya seperti kampanye-kampanye sosial. Ya, jadi semua itu ya yang disebut dengan program komunikasi. Ya, jadi mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi ya mengenai pengertian program komunikasi dalam perencanaan program komunikasi ini. Nah, komponen dari program komunikasi mungkin ini sudah tidak asing bagi kalian ya. Komponennya sebenarnya ada sumber ya, sama dengan komponen komunikasi pada umumnya ya. Jadi ada sumber, ada pesan ya, ada penerima. Ya, ketiga ini akan pasti selalu ada dalam sebuah program komunikasi. Ya, jadi ada komunikatornya, ada penerima atau receiver-nya, ya, dan ada pesan yang dipertukarkan dalam komunikasi tersebut. Sedangkan dampak itu pasti inherent. Dampak itu pasti akan selalu ada, walaupun tidak selalu disadari oleh si penerima maupun si sumbernya. Ya, sedangkan saluran ya ini sebagai media penyampai informasi ya bisa media massa maupun non media massa ya. Jadi tapi kelimanya sama-sama penting dan akan kita bahas satu persatu pada pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin itu saja pengantar tentang program komunikasi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, mari kita diskusi yang nanti panduannya akan disampaikan secara tertulis, ya, yang bisa kalian akses. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.